Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube saya, Resep ala Melda. Di video kali ini, saya akan memberikan resep jajanan tradisional yang rasanya itu enak banget, manis, dan juga mudah dicari ya untuk bahan-bahannya, yaitu wajik ketan gula merah. Bagaimana cara pembuatan dan resepnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya dulu. Terima kasih. Oke, langkah yang pertama, kita kukus dulu beras ketannya. Sebelumnya saya sudah rendam ketan selama 4 jam. Kalau kalian mau rendam selama semalaman juga itu lebih bagus. Kemudian kita kukus beras ketannya selama 20 menit dengan api sedang saja. Oke, ini sudah 20 menit saya kukus. Kemudian matikan api. Ini bentuknya masih aron ya, masih keras, belum matang sempurna. Kita sisihkan terlebih dahulu di dalam wadah atau baskom. Nanti setelah kita beri santan, kita kukus kembali hingga matang. Langkah selanjutnya, panaskan santan dan juga daun pandan. Kita masak hingga santannya mendidih. Kemudian setelah mendidih, matikan api. Lalu kita tuang ke dalam wadah yang berisi beras ketan. Kita tuang secara bertahap, sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata. Lakukan terus-menerus sampai santannya habis ya. Kita tuang secara bertahap air santannya. Kemudian kita kukus kembali beras ketannya selama 20 menit dengan api sedang saja. Nanti setelah matang, ketannya bisa disisihkan lagi di atas baskom ataupun wadah ya. Kita lanjut untuk masak santan dan air gula. Langkah selanjutnya, masak santan sebanyak kurang lebih 600 ml. Kemudian, tambahkan gula merah yang sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian, tambahkan juga gula pasir. Kita aduk-aduk dulu sebentar hingga tercampur rata. Lalu tambahkan juga garam, dan juga daun pandan supaya lebih wangi ya. Kita masak hingga gulanya larut dan airnya mendidih. Setelah air gulanya mendidih, kemudian matikan api.
Kita saring dulu supaya lebih bersih karena biasanya ada sedikit sisa-sisa endapan dari gula merah ya. Nah, setelah disaring, kemudian masak kembali air gulanya hingga mengental. Kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus diaduk-aduk ya supaya air gulanya tidak gosong. Kita aduk-aduk terus sampai air gulanya mengental. Nah, jika sudah mulai kental seperti ini, kita bisa masukkan beras ketan yang sudah kita kukus tadi. Nah, setelah beras ketannya masuk, kemudian kita ratakan ya sampai tercampur dengan air gula. Kita masak dengan api kecil saja. Sambil terus diaduk-aduk, kita masak sampai ketannya itu tanak dan teksturnya lebih padat ya. Sambil terus diaduk-aduk supaya tidak gosong bagian dasarnya. Memang untuk membuat wajik ketan gula merah ini dibutuhkan kesabaran ekstra ya, supaya ketannya benar-benar tanak dan juga lebih padat bentuknya. Nah, jika teksturnya sudah seperti ini, tidak menempel di dasarnya, ini sudah bisa kita angkat dan bisa kita pindahkan ke dalam wadah. Nah, saya sudah siapkan loyang yang sudah diolesi dengan sedikit minyak goreng. Kemudian kita masukkan wajik ketannya ke dalam wadah. Lalu kita sambil ratakan dan tekan-tekan ya, supaya nanti lebih padat. Kemudian kita diamkan wajiknya sampai keras kurang lebih 5 jam atau lebih sambil ditutup dengan kain bersih supaya atasnya tidak kering. Nah, ini sudah saya diamkan selama 6 jam. Lalu kita sisir bagian pinggirnya untuk memudahkan mengeluarkan dari loyang. Kemudian kita potong wajiknya, jangan lupa pisaunya kita alasi plastik supaya tidak menempel. Kita potong sesuai selera. Nah, ini dia wajik ketan gula merahnya sudah siap dinikmati. Ini tuh rasanya enak banget, yang pasti manis dan juga legit ya. Supaya tidak gagal dalam membuat wajik ketan ini, pastikan saat kita merebus air gula merahnya itu benar-benar harus sampai kental ya. Dan juga pada saat kita memasak beras ketannya di air gula itu harus benar-benar tanak dan kering. Supaya hasilnya bagus seperti ini, kemudian tidak mudah basi. Oke, cukup sekian video memasak saya hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang suka video memasak saya hari ini, jangan lupa di-subscribe, like, share, juga komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak tertinggal video memasak terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.